Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian bisa terus bersemangat untuk belajar, bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Demikian juga harapan Bapak terhadap keluarga kalian. Semoga keluarga kalian selalu ada dalam keadaan sehat, sehingga mereka dapat menemani kalian dalam proses belajar. Anak-anak, sebelum masuk ke dalam pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak hebat, kali ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun kompetensi dasar yang ada mencakup 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian dapat membacanya secara langsung pada teks yang ada. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Anak-anak, mari kita membaca teks yang ada berikut ini. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Anak-anak, dari teks yang ada, cobalah kalian diskusikan dengan kelompok kalian atau dengan keluarga kalian. Bisa ayah, ibu kalian, bisa kakak kalian. Yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Yang kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Yang kedelapan, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian atau dengan keluarga kalian, tulislah jawaban kalian pada buku tugas kalian, foto, dan kirimlah ke guru kalian.
Anak-anak, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Lingkungan yang dijaga dengan baik akan membuat nyaman. Sebaliknya, lingkungan yang tidak dijaga akan mendatangkan bencana, seperti yang terlihat pada gambar di bawah itu. Pada gambar yang terlihat di bawah, kalian bisa melihat apa yang diakibatkan apabila kalian tidak merawat lingkungan kalian dengan baik, tidak menjaga kebersihannya. Ada bencana banjir, kebakaran, hutan yang gundul, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, ada beberapa cara dalam menjaga keseimbangan lingkungan agar tercipta lingkungan yang harmonis, nyaman, dan enak untuk dipakai sebagai tempat tinggal. Yang pertama adalah menanam pohon secara langsung di tanah. Pohon adalah alat alami yang bisa menyaring udara dan menahan air di dalam tanah. Saat kita menanam pohon di tanah, kita akan mendapatkan udara dan air yang bersih untuk kehidupan sehari-hari kita. Tak hanya itu, menanam pohon di tanah juga membuat keadaan bumi menjadi lebih baik, karena pohon bisa menjaga tanah dari longsor dan menjaga udara tetap sejuk. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida. Jika kalian punya kebun, jangan dipupuk dengan pestisida. Kenapa? Karena pestisida telah membuat ekosistem di sekitar kebun menjadi kacau. Misalnya, burung yang tadinya makan belalang, sekarang jadi makan tanaman di kebun kita. Kenapa? Karena belalangnya sudah mati oleh pestisida. Selain itu, tanaman yang dipupuk oleh pestisida juga kurang baik, karena bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Kalau anak-anak perhatikan, ya, akhir-akhir ini tanaman dengan pupuk organik banyak beredar di pasaran. Malah seakan-akan booming. Kenapa? Karena masyarakat sudah mulai sadar dengan pentingnya penggunaan pupuk organik. Apa sih anak-anak pupuk organik itu? Pupuk organik adalah pupuk non-pestisida. Jadi, tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk organik dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk dengan pestisida. Yang ketiga adalah daur ulang sampah. Saat ini banyak limbah plastik, kertas, dan kaca yang bertebaran di jalan. Padahal limbah-limbah itu bisa mengganggu keadaan bumi. Sampah plastik misalnya, selain susah diuraikan, sampah plastik juga bisa mengganggu kebersihan air. Kalau anak-anak memperhatikan, belakangan ini swalayan-swalayan yang ada di sekitar lingkungan rumah sudah tidak memberlakukan kantong plastik. Kenapa? Karena sejalan dengan usaha pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika kebersihan air sudah terganggu, maka kesehatan kita dan hewan yang hidup di dalam air pun akan terganggu. Oleh karena itu, lakukanlah daur ulang sampah. Jika kamu tidak tahu cara mendaur ulang sampah, berikan sampah itu kepada para pengepul sampah.
Yang keempat, kurangi penggunaan plastik. Karena sampah plastik susah diuraikan, maka dari sekarang kita harus membantu mengurangi penggunaan sampah plastik. Caranya mudah kok. Salah satunya dengan membawa kantong sendiri saat berbelanja dan membawa botol minum sendiri agar kita tidak perlu membeli air dalam kemasan. Membungkus makanan dengan plastik juga tidak baik bagi kesehatan. Jadi, penggunaan plastik tidak hanya buruk bagi bumi, tapi juga buruk bagi kesehatan kita. Seperti tadi yang Bapak sudah bilang, akhir-akhir ini pemerintah telah menetapkan bahwa swalayan atau pasar-pasar besar tidak diperkenankan untuk menggunakan kantong plastik. Jadi konsumen yang mau belanja diharuskan untuk membawa sendiri tempat. Yang kelima, tidak buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan juga masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum sadar bahwa buang sampah sembarangan bisa membahayakan bumi dan kesehatan. Saat kita buang sampah sembarangan dan hujan datang, sampah tersebut akan menyumbat sungai dan menimbulkan bahaya banjir. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di bawah terdapat 3 buah gambar. Perhatikan dengan baik, amati dengan baik. Bila sudah, kalian bisa mengisi tabel yang ada berikut ini. Isilah tabel tersebut berdasarkan gambar yang telah kalian lihat sebelumnya. Apabila kalian sudah mengisinya dengan baik, fotolah dan kirimlah ke guru kalian. Anak-anak, sekarang kita akan berbicara tentang ciri-ciri lingkungan sehat. 1. Memiliki udara yang bersih dan segar. Ciri udara yang bersih dan segar cenderung tidak berbau dan sangat terasa kesegarannya ketika kita menghirupnya. Ciri udara yang kotor adalah dari warnanya. Jika kita perhatikan dengan seksama anak-anak, maka udara yang berpolusi cenderung berwarna hitam atau keabu-abuan. Lain halnya dengan udara yang bersih, tidak memiliki warna apalagi berbau. Memiliki pembuangan dan pengelolaan sampah yang baik. Salah satu ciri lingkungan yang bersih adalah tidak adanya sampah. Untuk itu, cobalah tengok lingkungan di sekitar kalian. Jika kalian mendapati sampah yang berserakan dan tidak terurus dengan baik, maka itu adalah salah satu ciri lingkungan yang kotor dan tidak sehat, seperti yang tampak pada gambar di bawahnya. Yang ketiga, persediaan air yang bersih juga jernih. Salah satu ciri air yang bersih adalah dapat kita lihat dari kejernihan airnya. Jika kita dapati air yang keruh dan kotor, maka bisa dipastikan bahwa air tersebut tidak layak kita pakai, apalagi kita konsumsi. Salah satu ciri air yang bersih adalah tidak berbau. Yang keempat, mengelompokkan sampah. Ciri lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari sampah. Pengelompokan sampah dapat dilakukan dengan mengelompokkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Bekas makanan, dedaunan, dan kertas
dimasukkan ke dalam kategori sampah organik, sementara botol plastik merupakan sampah anorganik. Yang kelima, memiliki sarana pembuangan kotoran yang baik atau kakus. Salah satu ciri lingkungan sehat adalah tersedianya kakus yang baik dan bersih. Tidak hanya kakus dan septic tank saja yang diperhatikan, namun saluran air bersihnya juga yang lancar. Sehingga setelah membuang limbah, seseorang bisa membersihkan tubuhnya dengan baik. Yang keenam, banyak tanaman hijau di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ciri lingkungan sehat adalah banyaknya pepohonan hijau. Selain lingkungan sehat, kamu akan mendapatkan lingkungan yang lebih asri dan nyaman, seperti yang tampak pada gambar yang ada. Anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Bapak berharap pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Apabila kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa mempertanyakannya kepada orang tua kalian atau langsung kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan berdoa kembali agar pembelajaran berikutnya kita masih bisa bertemu kembali. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak hebat, sampai bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.